Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Budiarti dengan NIM 202019-048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Berikut simak penjelasannya. Oke teman-teman, kita masuk yang pertama yaitu pengertian data. Apa sih itu data? Nah, data adalah sekumpulan fakta atau keterangan dari hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka ataupun kata-kata. Nah, jadi data itu sendiri dihasilkan dari hasil pengukuran atau suatu pengamatan. Nah, selanjutnya contoh data. Nah, itu adalah gambar mengenai contoh data yaitu mengukur tinggi badan dan mengukur berat badan. Oke, yang kedua data berdasarkan cara memperoleh. Itu ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data secara langsung. Jadi, datanya dikumpulkan oleh peneliti dengan pengambilannya secara langsung. Contohnya itu wawancara ataupun observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya yang sengaja dikumpulkan. Contohnya ada buku, jurnal, ataupun laporan. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada 4, yaitu yang pertama ada tes, yang kedua wawancara, yang ketiga angket atau kuesioner, dan yang keempat ada observasi. Oke, kita masuk yang pertama yaitu tes. Apa sih itu tes? Nah, jadi tes adalah suatu tindakan atau percobaan yang disengaja untuk mengetahui seberapa baik sesuatu bekerja. Tes ini digunakan untuk memeriksa pengetahuan atau pemahaman seseorang. Ada 4 jenis tes, yaitu yang pertama ada tes intelijensi, itu tes untuk mengetahui kemampuan intelektual. Yang kedua ada tes minat untuk mengukur minat, dan yang ketiga ada tes bakat untuk mengukur bakat, dan yang keempat ada tes kepribadian. Oke teman-teman, kita masuk yang kedua yaitu wawancara. Apa sih wawancara? Nah, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Nah, wawancara itu terbagi atas 2 kategori. Yang pertama adalah wawancara terstruktur dan yang kedua adalah wawancara tak berstruktur. Itu adalah gambar seorang peneliti yang melakukan wawancara kepada narasumber. Oke, kita masuk ke dalam contoh wawancara. Nah, di sini Salsa ingin mengetahui buah yang disukai dan buah yang tidak disukai teman-teman kelas 5. Nah, Salsa itu mengadakan wawancara kepada teman-temannya. Yang menjadi narasumber di sini adalah siswa kelas 5 dan daftar pertanyaannya yang sudah disiapkan yaitu apa buah yang disukai dan apa buah yang tidak disukai. Nah, ini adalah hasil wawancara yang dilakukan Salsa. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Nah, angket ini berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Ini adalah contoh angket atau kuesioner, teman-teman. Nah, di sini sudah disediakan pertanyaan dan jawaban yang harus diisi oleh responden. Nah, angket tersebut termasuk ke dalam angket tertutup atau closed questionnaire. Nah, maksudnya apa teman-teman? Nah, angket ini angket tertutup karena jawabannya telah disediakan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4 yaitu observasi. Itu adalah gambar
yang menyatakan seorang anak yang sedang melakukan observasi. Nah, jadi observasi itu sendiri adalah teknik pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Teknik observasi ini bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala alam. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bentuk-bentuk observasi. Nah, berdasarkan keterlibatan penelitinya, observasi terbagi menjadi 3, yaitu observasi biasa, observasi terkendali, dan observasi terlibat. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu cara observasinya. Nah, berdasarkan cara observasinya terbagi menjadi 2, yaitu observasi tidak berstruktur dan observasi berstruktur. Tidak berstruktur berarti pengamat tidak mengetahui aspek kegiatan, sedangkan berstruktur berarti pengamat mengetahui aspek kegiatan. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, berikut ini adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Ada nilai 60, 70, 85, 90, dan 95. Nah, tentukan nilai terendah dan tertinggi dari data di atas dan berapa banyak siswa yang mendapat nilai 70. Jadi, ternyata nilai terendahnya adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 95. Sedangkan banyak siswa yang mendapat nilai 70 itu ada 2. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.